Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, kita tanggapi pernyataan beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa tahlilan hukumnya adalah makruh dan bid'ah dalam madhab Syafi'i. Dan bahkan itu juga diakui oleh Imam An-Nawawi. Nah, beliau punya anggapan bahwa tahlilan itu adalah makruh. Di seluruh kitab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Bahkan beliau mengatakan, kalau misalkan ada yang menyatakan sunnah, silahkan didatangkan. Itu adalah pernyataan beliau, teman-teman. Pertama, ketika beliau mengatakan tahlilan itu hukumnya makruh dalam madhab Syafi'i, kira-kira pakai redaksi yang mana? Adakah di dalam madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa berkumpul di rumah duka yang tujuannya untuk membaca Al-Quran, mendoakan orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal adalah makruh? Itu kira-kira ada tidak yang seperti itu? Karena tahlilan itu tujuannya adalah liddu'a, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, membacakan Al-Quran, kemudian membaca dzikir yang pahala-pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sementara di dalam madhab Syafi'i yang biasa mereka pakai sebagai acuan, diantaranya adalah kitab Al-Um yang membahas terkait dengan maktam. Kemudian salah satunya juga di dalam kitab I'anatut Thalibin yang ada bahasa bid'ah mungkaroh. Yang sebenarnya di dalam kitab I'anah itu bukan membahas tahlilan, tapi membahas perihal para pentakziah yang berkumpul di rumah duka dan menuntut makanan kepada keluarga duka. Maka disebut sebagai bid'ah mungkaroh. Oke, sekarang kita bahas yang di dalam kitab Al-Um, karena ini juga sering dikutip oleh saudara kita terkait dengan maktam, lalu mereka hukumi sebagai tahlilan. Referensi utama kami yang pertama adalah Al-Um, kemudian nanti diperkuat dengan kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, lalu kita perkuat dengan kitab-kitab yang lain. Oke teman-teman, di Al-Um itu dikatakan begini. Ini Al-Um pada jilid 1 Shahifah 318. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrahul ma'atim, kata Imam Asy-Syafi'i, dan saya tidak suka dengan maktam. Wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Maktam itu adalah perkumpulan keluarga duka meskipun mereka tidak menangis. Jadi Imam Syafi'i itu tidak berkenan jika keluarga duka berkumpul terpusat di suatu tempat. Itu tidak berkenan. Walaupun mereka itu tidak menangis. Alasannya apa? Fa inna dzalik yujaddidul husnah, karena yang sedemikian bisa memperbaharui kesusahan, wa yukalliful mu'natah, dan bisa membebani biaya. Nah, redaksi ini ditujukan kepada keluarga duka. Bukan keluarga duka mengundang orang lain agar membacakan doa, agar membaca Al-Quran, atau agar mendoakan orang yang sudah wafat. Bukan itu. Tapi yang dibahas oleh Imam Syafi'i, ada keluarga duka berkumpul terpusat di suatu tempat. Ini yang tidak diperkenankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, mereka berkumpul di suatu tempat itu tujuannya apa? Ini semakin diperjelas oleh Imam Nawawi, teman-teman, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab pada jilid 5 Shahifah 308. Wa amma qaulu Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil sedangkan ungkapan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa akrahul ma'atim wa hiya al-jama'ah wa illam yakun lahum bukaun famuraduhu al-julusuh litta'ziyah. Jadi yang dimaksud dengan ungkapan Imam Syafi'i itu adalah duduk berkumpul karena takziah. Wa qad sabaqah bayanuhu. Nah, berkumpul karena takziah itu penjelasannya seperti apa? Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi pada halaman 306. Wa ammal julusu litta'ziyati fanasu Syafi'i wal musannifu wa sa'irul ashab ala karohatihi. Jadi yang dimaksud dengan
Adapun duduk karena takziah, Imam Syafi'i telah menetapkan dan juga musannif dan para ashabnya menetapkan hukum makruh. Wa naqalahu Asy-Syaikh Abu Hamid fit Ta'lib wa akharuna an-nasi Syafi'i qalu yakni bil julusilaha, yang dimaksud dengan duduk karena takziah adalah ayyajtami'a ahlul mayyiti fi baitin. Jadi keluarga duka mereka itu berkumpul terpusat di suatu tempat. Fayaksiduhum man arada ta'ziyah, sehingga mereka itu menjadi tujuan ataupun menjadi pusat dari para pentakziah. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau misalkan kita praktekkan begini, teman-teman. Dan ini lampunya guys berjajaran, masya Allah tabarakallah ya. Dan biasanya ini habis ini ada makan bareng ya, makan bareng seperti itu tuh. Masya Allah tabarakallah ya. Tapi saya belum tahu ya, belum nanya berapa hari sih untuk acara-acara seperti ini ya diadakan seperti itu. Tuh, ini kayaknya berbelasungkawa ya, habis duduk berbelasungkawa. Ya saya doakan ya mudah-mudahan yang di samping saya ini adalah kelompok anak-anak ya. Tuh. Ya, isi semua. Nah, di video ini teman-teman, di situ kan ada tempat. Jadi sudah ada tempat di mana keluarga duka itu berkumpul di kursi yang paling depan. Silakan kalian lihat videonya itu. Di kursi yang paling depan itu tempatnya keluarga duka. Sehingga para pentakziah itu datang kepada mereka, menyampaikan bela sungkawanya, kemudian setelah itu mereka dipersilahkan untuk makan. Nah, itu kan sudah jelas teman-teman di videonya ya. Nah, praktek yang semacam ini yang tidak diperkenankan oleh Imam Asy-Syafi'i, bukan kegiatan tahlilan, teman-teman. Kalau tahlilan tidak seperti ini, konteksnya itu ya bukan litakziah, bukan untuk meminta bela sungkawa kepada orang lain. Tahlilan itu adalah keluarga duka mengundang orang-orang supaya mendoakan keluarganya yang sudah meninggal, membacakan Al-Quran. Itu adalah tahlilan. Oke, saya kira ini sudah selesai. Jadi yang dimaksud dengan maktam itu adalah perkumpulan keluarga duka terpusat di suatu tempat yang tujuannya agar para pentakziah itu datang kepada mereka. Nah, ini hukumnya adalah makruh menurut Imam Asy-Syafi'i dan juga para ashabnya. Adakah tidak di dalam kitab Syafi'iyah yang menyatakan tahlilan itu hukumnya adalah sunnah? Kan pertanyaan terakhir itu ya. Pertama ini, saya tunjukkan di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Hadratus Syekh Ya Haji Hasyim Asy'ari. Fa'idha aruf tamadukir ta'lamu annama qila annahu bid'atun. Ketika kamu sudah mengerti penjelasan-penjelasan di atas, maka kamu akan tahu bahwa kegiatan-kegiatan yang dituduh bid'ah, katikhodi subhati, seperti memakai tasbih, wat talafudhi bin niyati, kemudian melafalkan niat, wat tahlili inda tasadduq anil mayyiti ma'a adamil mani'i anhu, dan juga melakukan tahlilan untuk praktek sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Wa ziyaratil kubur wa nahwi dzalik laisa bid'atin. Jadi semua praktek ini bukan bid'ah. Jadi memakai tasbih bukan bid'ah. Tahlilan kematian itu juga bukan bid'ah. Ini menurut Hadratus Syekh Ya Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah penganut mazhab Syafi'i, teman-teman. Jadi kalau beliau tanya, silakan cari, tunjukkan kepada saya, ini ada. Bukan bid'ah. Oke, saya tambahkan. Di dalam kitab Ghayatul Munah, Syarah Safinatun Najah, ada redaksi begini. Wa yukrahu julusu ahlil mayyit bimakanin ta'tihim fihin nasu litakziyah li'anna dzalik bid'atun. Ya, ini senada dengan yang ada di dalam kitab Al-Um. Jadi makruh keluarga duka itu duduk berkumpul di suatu tempat agar didatangi oleh masyarakat untuk bertakziah. Alasannya kenapa? Li'anna dzalik bid'atun. Praktek yang semacam ini adalah bid'ah. Ini persis dengan praktek yang ada di video tadi itu, teman-teman. Lalu waqad khallasu ahlul ilmi an-nasa min hadhil bid'ati. Lalu para ulama memberikan solusi kepada masyarakat supaya keluar dari bid'ah ini. Caranya adalah
Wa dzalik bi ayyu jammi'un nasa fi makani ijtima'i ahli musibati li qiraatil Qur'an. Jadi masyarakat itu dikumpulkan di tempat keluarga duka, tujuannya apa? Li qiraatil Qur'an. Suruh mereka membaca Al-Qur'an. Jadi saya mengundang orang-orang sekitar, ayo bacakan Al-Quran di rumahnya, ayo bacakan tahlil, ayo bacakan dzikir. Kemudian, fa'innal ijtima' li qiraatil Qur'an matlubun wa mandubun. Karena perkumpulan untuk membaca Al-Quran itu dianjurkan, disunnahkan. Ini. Tsumma ba'da tamamit tilawati yuhdi dzalika lil mayyit. Setelah selesai membaca Al-Quran, membaca dzikir, maka pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Dan setelah kegiatan ini, maka wa yu'azzi ahlahu tab'an lidzalik, lalu kemudian baru bertakziah. Nah, cara-cara yang semacam ini fa akhrajun nasa min syarri hadhil bid'ati ila sunnah. Jadi, orang otomatis praktik yang semacam ini akan keluar dari jeratan bid'ah menuju sunnah. Karena apa? Karena keluarga duka mengumpulkan masyarakat itu tujuannya untuk membaca Al-Quran, membaca dzikir, ataupun mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu teman-teman ya. Saya kira ini sudah sangat jelas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.